Pemirsa, polisi menggerebek pabrik pembuatan ganja sintetis di sebuah apartemen di Surabaya. Ganja sintetis ini dipercaya memiliki dampak adiktif yang lebih kuat dari daun ganja. Nah, apa sebenarnya ganja sintetis? Eva Wondo akan memaparkan data dan juga faktanya. Eva. Baik, terima kasih Rory. Rory dan juga pemirsa, ganja sintetis ini berbeda Rory dengan daun ganja biasa. Ganja sintetis ini adalah cairan kimia yang biasanya dicampurkan dengan tembakau atau liquid untuk rokok elektrik. Nah, mari kita lihat sejumlah fakta terkait dengan ganja sintetis. Kita akan lihat dulu apa sebenarnya ganja sintetis. Nah, ganja sintetis biasanya disebut dengan sinte atau slug. Mengandung beberapa zat kimia, diantaranya ada AB siminaka, 5-fluoro-ADB, dan juga FUB-AMB. Nah, biasanya untuk penggunaan ganja sintetis ini dilekatkan pada tembakau atau cairan liquid, seperti misalnya rokok elektrik. Nah, untuk ganja sintetis harus ditegaskan bahwa ini tidak dibuat dari daun ganja, tetapi murni dibuat dari bahan-bahan kimia seperti yang sudah saya sebutkan, ini adalah kandungannya. Kemudian kita akan melihat apa sebenarnya perbedaan antara ganja dengan ganja sintetis. Ini adalah perbedaan ganja dengan ganja sintetis. Kalau ganja adalah zat psikoaktif yang mengandung delta 9 tetrahidrokannabinol atau biasanya disebut dengan THC. Kalau ganja sintetis ini tidak memiliki kandungan THC tadi, tetapi dirancang untuk bisa mengikat reseptor ganja di otak. Jadi meskipun tidak mengandung THC, tetapi ganja sintetis tetap akan menimbulkan efek adiktif atau kecanduan bagi pemakainya. Kita akan lihat bahwa ganja sintetis ini sudah dimasukkan dalam narkotika golongan 1 sama seperti ganja dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sejumlah negara ini melegalkan ganja. Rory, ada sejumlah negara di dunia yang sudah melegalkan ganja, diantaranya ada Uruguay yang melegalkan ganja di tahun 2013 yang lalu, kemudian Chile. Di tahun 2014 ada Peru, Belgia, Belanda, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, dan untuk negara Asia ada Thailand yang melegalkan ganja di tahun 2018. Nah, ada pro kontra terkait penggunaan ganja. Kita akan melihat bagi yang pro legalisasi ganja ada sejumlah alasannya. Di antaranya mereka percaya bahwa ganja ini bisa digunakan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit kronis, lalu bisa mengurangi simptom atau gejala penyakit seperti misalnya Alzheimer, Parkinson, dan juga kanker, serta penyakit lainnya. Penghilang sakit dengan adiksi rendah dan telah digunakan ribuan tahun, serta ada keuntungan ekonomi bagi negara atau daerah dari pajak. Tetapi bagi yang kontra terhadap penggunaan ganja, ada sejumlah alasan karena melihat bahaya dari ganja itu sendiri. Beberapa dampak bahaya dari ganja yakni meningkatkan 40% resiko gangguan mental, kemudian mempengaruhi kemampuan kognitif, beresiko menimbulkan ketergantungan dan juga adiksi. Lalu ini 5 kali lebih beresiko serangan jantung. Lalu kemudian meningkatkan resiko kecelakaan berkendara karena membuat pengendara atau pengguna ganja ini menjadi tidak konsentrasi. Dan juga bisnis dari kartel narkoba yang menyebabkan banyak korban berjatuhan akibat adanya jual beli dari narkoba itu sendiri. Nah, bagaimana dengan hukum atau aturan narkotika di Indonesia? Ini sudah ada aturan tentang hukum di Indonesia terkait dengan ganja, yakni pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa melarang pemanfaatan narkotika golongan 1, dalam hal ini misalnya adalah termasuk ganja dan juga ganja sintetis untuk kepentingan kesehatan. Ya, jadi Rory dan juga pemirsa, apapun alasannya, apapun kegunaannya, kalau kita berdasar dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, jelas-jelas ini melarang penggunaan ganja karena ancaman hukuman bagi pengedar ganja adalah seumur hidup penjara.